Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba-tiba tampil berbicara memberikan pidato di stasiun televisi Rusia. Kejadian ini diketahui terjadi pada Rabu 26 Januari yang mengincar bagian barat daya Rusia. Media Rusia melaporkan hacker atau peretas disalahkan atas insiden tersebut. Mereka yang menyaksikan pidato Zelensky berada di daerah Belgorod hingga Crimea. Selama 1 menit, Zelensky berbicara sebelum akhirnya pihak stasiun televisi kembali menyiarkan program mereka sesuai jadwal. Pejabat di Crimea menuding insiden ini terjadi karena aksi intelijen Ukraina. Peretasan siaran televisi beberapa kali terjadi di tengah memanasnya konflik Rusia dan Ukraina yang mana dialami oleh kedua belah pihak. Ukraina juga pernah mengalami peretasan di mana 2 stasiun televisi olahraga mereka tiba-tiba menampilkan video wawancara Presiden Rusia Vladimir Putin. Padahal seharusnya yang ditayangkan adalah pertandingan Piala Dunia 2023. Di balik perang yang terjadi antara pasukan militer Rusia versus Ukraina, kedua negara ini juga terlibat dalam perang cyber. Bahkan perang cyber yang terjadi antara Ukraina dan Rusia disebut sebagai yang terbesar di dunia. Informasi tentang perang cyber antara Rusia dan Ukraina dibeberkan oleh Kepala Pusat Keamanan Cyber Negara Inggris, yakni Lindy Cameron. Cameron menjelaskan serangan cyber oleh hacker Rusia sebagian besar berhasil digagalkan oleh para ahli cyber di Ukraina yang dibantu para peretas dari negara barat. Menurutnya, serangan cyber turut dilakukan oleh pasukan militer dan intelijen Rusia dalam rangka membantu pasukan di lapangan mencapai tujuan mereka. Cameron menyampaikan serangan hacker Rusia juga bertujuan untuk menghentikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkomunikasi dengan rakyatnya sekaligus menciptakan kepanikan. Cameron turut mengklaim Inggris berperan penting dalam memperkuat pertahanan cyber Ukraina dengan cara melatih bagaimana merespons serta mengidentifikasi serangan peretasan. Sebelumnya diberitakan kelompok peretas Rusia dilaporkan telah mempublikasikan ribuan data pribadi petugas intelijen Ukraina. Komunitas itu menerbitkan di sebuah domain publik data dari ribuan karyawan Direktorat Intelijen Utama Departemen Militer Ukraina. Dicatat bahwa data tersebut berhasil diperoleh akibat kelemahan dan pelindungan jaringan Direktorat Pusat Intelijen Utama di Pulau Rybilski di Kiev. Selain itu, keberhasilan metode untuk menganalisis data besar sesuai dengan pola karakteristik perilaku pengguna membantu untuk membuat basis data tersebut. Tulisan itu juga menjelaskan bahwa ini merupakan materi pertama dalam serangkaian publikasi berkelanjutan nantinya. Adapun di antara petugas intelijen yang diungkapkan adalah perwakilan di kediaman kedutaan di Rusia, India, Austria, Vietnam, Afrika Selatan, Italia, Turki, hingga Iran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.